Ibu, Bapak, Saudara, para peserta didik yang terkasih, marilah kita awali di bulan September ini, kita semua, keluarga besar SMP Budi Mulia akan mengadakan pembukaan bulan Kitab Suci. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita selama-lamanya. Ibu Bapak dan para peserta didik yang terkasih, tema pada bulan Kitab Suci tahun ini yang dianjurkan dari Keuskupan Agung Jakarta adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Saya ulang, tema bulan Kitab Suci pada tahun ini adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Untuk itu, marilah kita semua, segenap keluarga besar SMP Budi Mulia, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita agar nanti kita pantas mengikuti ibadat sabda pada hari ini di dalam rangka pembukaan bulan Kitab Suci. Kita memeriksa batin kita agar nanti dan kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang Maha Adil, puji dan syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini di masa di mana kami boleh berkumpul bersama dalam ikatan kasih. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk menggali kekuatan doa yang diajarkan oleh Yesus, Putramu. Bentuklah kami menjadi anak-Mu yang mampu bersikap dan bertindak adil, khususnya kepada sesama kami yang memerlukan di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu, Bapak, dan para peserta didik, mari kita dengarkan bacaan pada hari ini. Marilah kita mendengarkan sabda pembacaan dari Matius 6 ayat 9 sampai 3. Hal berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak yang terkasih,
Bulan September, khususnya bagi Gereja Katolik, adalah bulan Kitab Suci Nasional atau sering disingkat BKSN. Adapun tujuannya adalah supaya umat Kristiani semakin rajin merenungkan, membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Suci. Adapun tema kita tahun ini seperti yang disampaikan tadi sama Bapak Yanto adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita tahu dengan adanya pandemi melanda dunia dan juga melanda negeri kita. Kita mengalami keterpurukan, khususnya misalnya di bidang ekonomi. Dan juga kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan. Namun, dalam situasi yang kurang bersahabat ini, dalam situasi yang sulit, kita diminta untuk bersikap solider, untuk mau peduli, mau berbagi kepada sesama kita, menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki, walaupun kita dalam situasi sulit. Kalau kita lihat dalam doa Bapa kami, kita mau melihat di sana apa yang kita temukan di sana dalam doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian permohonan kepada Allah, yaitu dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Fokusnya adalah kepada Allah. Jadi dalam doa Bapa kami, kita diajak untuk berdoa kepada Bapa, karena Bapa itu adalah Allah kita bersama. Maka disebut Bapa kami. Kenapa disebut Allah itu sebagai Bapa? Apakah karena dia seorang laki-laki, tetapi mau menyatakan bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita? Lalu kenapa disebut dia sebagai Bapa kami? Karena Allah itu adalah Allah kita bersama, yang selalu mengasihi kita. Lalu di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu. Ketika manusia mau menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, sebagai raja dalam hidupnya, dia akan mampu, dia akan berusaha untuk bersikap adil kepada sesamanya. Dia akan peduli kepada sesamanya. Lalu jadilah kehendak-mu. Kita berdoa supaya kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Kehendak Allah itu apa? Ya, kehendak Allah itu adalah kita mau peduli sama sesama. Kita mau menghargai orang lain, terlebih yang sedang terpuruk, terlebih yang sedang lebih menderita hidupnya dari kita. Kemudian di sana kita mohon, berilah kami rezeki pada hari ini. Sumber rezeki itu dari Tuhan. Bagi umat Kristiani, rezeki di sini tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Rezeki rohani yang kita mohonkan biasanya kita temukan dalam perayaan Ekaristi. Walaupun saat ini anak-anak, Bapak Ibu, kita nggak bisa misa secara langsung menyebut komuni, menyebut tubuh Kristus, tapi dalam hati kita selalu ada kerinduan untuk bertemu dengan makanan rohani kita yang menyejukkan jiwa kita, yaitu Yesus sendiri di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sambut Engkau walaupun hanya melalui virtual. Itu tandanya kita tetap merindukan pertemuan dengan Tuhan secara rohani. Kemudian kita juga berdoa, ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami. Ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan, untuk mengampuni orang lain. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap diingatkan dari ajak. Justru dengan mengampuni orang lain yang pernah menyakiti kita, kita diampuni. Lalu bagaimana kalau kita nggak mau mengampuni orang lain? Kita diharapkan mau mengampuni orang lain sebab dengan mengampuni kita diampuni. Seperti yang tertera dalam doa Bapa kami.
Jadi selama bulan kitab suci ini ada 4 tema yang ditawarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, yaitu 1, Bapa Kami yang Maha Adil. Kemudian tema kedua, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Di sana nanti ditemukan bahwa orang yang di dalam dunia ini hidupnya baik, dia akan menuai kebaikan. Seperti yang terdapat dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai 40. Di dalam ayat 40 dikatakan Yesus bahwa apa yang kita lakukan terhadap saudara yang paling lemah, paling susah, yang paling menderita, kita berarti sama juga melakukannya untuk Tuhan. Kemudian tema ketiga, menjadi umat yang berbela rasa seperti yang dilakukan oleh gereja perdana. Di sana ternyata sejak dulu gereja perdana sudah melakukan kepedulian itu. Kalau dalam kitab suci ini kita mendengarkan bahwa ada seorang lumpuh digotong oleh beberapa orang untuk menemui Yesus agar dia memperoleh kesembuhan. Karena begitu banyaknya orang lumpuh yang dibawa tadi tidak gampang dibawa. Tetapi harus mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Walaupun mereka tidak tahu itu siapa, entah keluarganya, tidak, tapi dijelaskan di sana bahwa itu adalah orang lumpuh. Jadi yang berinisiatif, yang mau bekerja adalah orang-orang baik saat itu. Dan akhirnya orang lumpuh itu mengalami kesembuhan dan bisa berjalan. Kita pun diharapkan di masa pandemi ini, apa yang bisa kita buat untuk membantu sesama kita. Kemudian tema keempat, menjadi saudara dalam penderitaan. Di sana berbicara mengenai orang kaya dan Lazarus. Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Dan kekayaan itu kadang-kadang anugerah Allah, tidak semua orang bisa menjadi kaya. Maka bagaimana harus kita menyikapi kekayaan kita itu? Apakah kekayaan kita itu hanya untuk dinikmati sendiri? Tentunya tidak, anak-anak. Melalui tema keempat ini kita diharapkan supaya kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita bisa kita gunakan juga bersifat sosial. Seringkali harta yang kita miliki, di sana ada juga hak sesama kita yang berkekurangan. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, di sekolah ini anak-anak sering dilatih, diajari untuk bertoleransi, untuk berbela rasa. Baru-baru ini kita melakukan yang namanya celengan, membagikan, menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. 500 perak, 100 perak, 1000 perak. Ternyata dari pengumpulan itu banyak berguna, bisa kita gunakan untuk pembagian sembako kepada sesama teman yang sangat membutuhkan. Dan juga membagikan makanan kepada tukang gojek ataupun tukang bajai yang ada di depan sana pada saat masa pandemi saat itu. Maka itu nanti mengenai sikap bela rasa itu akan terus kita lakukan. Supaya apa, anak-anak? Supaya sekalipun kalian nanti menjadi orang yang besar, tetap mau bersyukur kepada Tuhan dan juga mau peduli kepada sesama. Semoga tema BKSN ini, Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, semakin menyadarkan kita supaya kita di dalam kekurangan kita pun kita masih mau mengingat sesama kita, mau berbagi dengan sesama kita sebisa yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Marilah kita pertebal iman kita dengan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita
bersama-sama membangun niat agar kita bisa berdoa Bapa kami setiap hari, memuji kemahakuasaan Bapa, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, memohon kehendak Allah yang terjadi dan bukan kehendak kita. Menerima tubuh Kristus sesering mungkin, memaafkan sesama yang bersalah kepada kita, dan tidak membiarkan kuasa jahat menguasai hidup kita. Marilah kita hening jenak, kita tunjukkan permohonan-permohonan kita. Allah Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu agar memberkati para pemimpin agama kami, Bapak Paus, agar Kau berikan roh kebijakan di dalam kebijaksanaan, agar di dalam mengambil kebijakan-kebijakan dapat mensejahterakan rakyatnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin agama, Bapa, dan para pemimpin pemerintahan, kiranya Kau berkati mereka, Kau sertai dengan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa bekerja untuk rakyatnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah ini ya Bapa, kiranya Kau berikan roh semangat hidup, semangat menggereja, agar kami senantiasa tidak tinggal diam, selalu beserta-Mu, dan membangun niat kami untuk mengembangkan sekolah ini, mendampingi para peserta didik dalam mencapai cita-citanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita mengaturkan permohonan-permohonan kita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, segala permohonan kami, kiranya Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan, dan kiranya Engkau mengabulkan permohonan-permohonan kami, sehingga apa yang kami terapkan nanti sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami unjukkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Adil, kami mengucap syukur atas segala keadilan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami semakin mengalami kerahiman-Mu. Mampukanlah kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami membangun relasi dengan-Mu dan menyatakan kerajaan-Mu melalui perilaku hidup kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersatu bersama Diko dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mengucapkan Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan pada hari ini sudah selesai. Marilah kita melanjutkan peziarah hidup kita diutus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat menyambut bulan kitab suci nasional yang akan kita laksanakan. Paling tidak dalam keseharian kita membaca minimal 1 ayat. Amin.